Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak hebat, anak-anak kelas 5A yang Pak Andri sayangi dan banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang satu apapun ya, nak. Baik, anak-anak, untuk hari ini materi pembelajaran pagi ini adalah tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, muatan IPS. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dulu agar yang disampaikan Bapak Ibu Guru bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak, siapkan buku pulpena untuk hari ini. Kita lihat buku pulpena ya, seperti ini buku pulpena. Kalian buka halaman 111, yaitu tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Ya, kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini mengalami peristiwa penting saat persiapan proklamasi kemerdekaan. Para pemimpin, tokoh-tokoh di Indonesia mendengar bahwa Jepang menyerah terhadap sekutu. Oleh sebab itu, persiapan dari peristiwa penting saat persiapan proklamasi adalah yang pertama, membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Hasil BPUPKI adalah pembentukan Pancasila. Setelah BPUPKI terbentuk, kemudian pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Hasil PPKI adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa Rengas Dengklok, atau terjadi karena golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok ini juga dikenal dengan penculikan Bung Karno dan Bung Hatta. Kita lihat anak-anak peristiwa kronologi dari peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar Jepang kalah atau Jepang menyerah terhadap sekutu. Kemudian tanggal 15 Agustus, golongan muda mendesak Soekarno untuk segera memerdekakan Indonesia. Tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Hatta diamankan atau dalam bahasa lain diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, setelah diamankan di Rengas Dengklok, tanggal 16 Agustus masih, sore hari, Soekarno-Hatta setuju dan kembali ke Jakarta. Jadi diculik hanya sebentar. Tanggal 16 Agustus malam, Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksamana Maeda untuk pembahasan segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, setelah itu masuk peristiwa proklamasi anak-anak. Dini hari, naskah proklamasi sudah dirumuskan oleh Soekarno dan Hatta dan dibantu dengan Ahmad Subarjo. Kemudian disetujui oleh seluruh rapat di rumah Laksamana Maeda. Nah, setelah Soekarno dan Hatta selesai merumuskan naskah proklamasi, maka naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, diingat-ingat, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Setelah itu, persiapan proklamasi, Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini menjahit bendera merah putih. Nah, setelah selesai semua, baru pembacaan proklamasi 17 Agustus jam 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Itu rangkaian peristiwa dari persiapan proklamasi kemerdekaan anak-anak. Jadi, tadi dijelaskan Pak Andri mulai dari awal adanya proklamasi ini, yaitu para tokoh Indonesia mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Oleh sebab itu,
tokoh muda, golongan muda mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memerdekakan atau membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Pak Andre untuk tema 7, subtema 2, muatan IPS, yaitu tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Jadi ada 3 intinya tadi, anak-anak, diulangi lagi sama Pak Andre, yaitu pembentukan BPUPKI, kemudian pembentukan PPKI, dan peristiwa Rengas Dengklok. Sampai dengan akhirnya Soekarno dan Bung Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Baik anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Andre, kalian buka bukunya halaman 112, kemudian dikerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Paham ya anak-anak? Baik, mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan tetap jaga kesehatan anak-anakku. Kerjakan dengan baik, lakukan dengan sepenuh hati kalian. Tetap jangan lupa, setelah selesai mengerjakan, bantu kedua orang tua di rumah. Ya, bantu mereka bersih-bersih rumah ataupun apapun, terserah. Ya, baik anak-anak, cukup sekian dari Pak Andre. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Andre akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.